Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Agustinus Timahale dengan NIM 2423812007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Global Positioning System atau bisa dikenal dengan GPS. Yang pertama, latar belakang adalah Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi satelit yang menyediakan informasi lokasi dan waktu dalam berbagai kondisi cuaca dimanapun di atas permukaan bumi sepanjang masih menerima sinyal GPS yang dipancarkan dari satelit. Pada dasarnya, konsep dasar penentuan posisi dengan GPS adalah reaksi jarak, yaitu pengukuran oleh jarak secara simultan ke beberapa satelit dan koordinatnya diketahui. Posisi dalam GPS diberikan dalam datum WGS 84. Ketelitian posisi yang dapat dengan penentuan posisi yang digunakan geometri dan distribusi dari satelit yang diamati, ketelitian data yang digunakan, dan strategi atau metode pengelolaan data yang diterapkan. GPS pada dasarnya dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu GPS navigasi, GPS geodetik, dan GPS geodetik dual frekuensi. Yang pertama, GPS navigasi adalah GPS handal yang mempunyai ketinggian 3-10 meter. Berfungsi sebagai perangkat navigasi, juga bisa digunakan untuk pemetaan. Yang kedua, GPS geodetik adalah GPS yang mempunyai ketelitian tinggi sampai milimeter, terdiri dari base dan receiver. Yang ketiga, geodetik dual frekuensi dapat memberikan ketelitian posisi hingga mencapai milimeter. Biasanya digunakan untuk aplikasi precise positioning seperti pembangunan jaring titik kontrol, survei, deformasi, dan geodinamika. Yang berikut salah satu tipe GPS navigasi yang cukup familiar adalah GPS Garmin. GPS ini cukup bagus digunakan untuk mengambil posisi koordinat di lapangan, bahkan untuk kegiatan survei di permukaan, pertanian maupun kehutanan. Jenis GPS Garmin paling banyak diaplikasikan untuk kegiatan pancang, penentuan jarak tanam, dan sebagainya. Yang kedua, komponen utama GPS. Komponen utama GPS ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, segmen luar angkasa. Segmen luar angkasa terdiri dari jaringan 24 satelit GPS yang mengorbit bumi dan mengirimkan sinyal yang membawa informasi waktu dan posisi. Yang kedua, segmen kontrol terdiri dari jaringan stasiun pengendali atau kontrol berbasis darat dan bertugas membantu dan mengelola konstelasi satelit GPS guna memastikan posisi akuratnya. Yang ketiga, segmen pengguna. Ini mewakili penerimaan GPS yang digunakan oleh pengguna dan dapat hadir dalam bentuk perangkat genggam atau penerimaan khusus. Singkatnya, satelit mengirimkan sinyal, stasiun kontrol memastikan akurasi sinyal dan satelit, dan penggunaan menggunakan sinyal-sinyal ini untuk menentukan lokasinya. Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis untuk menyediakan layanan navigasi dan penentuan posisi yang andal di seluruh dunia. Yang ketiga, cara kerja GPS. Bumi dikelilingi oleh satelit GPS 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk
memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Penerima GPS menggunakan informasi dan literasi untuk menghitung lokasi pasti pengguna. Pada dasarnya, penerima GPS mengukur jarak ke masing-masing satelit dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima sinyal yang dikirimkan. Dengan pengukuran jarak dari beberapa satelit lagi, penerima dapat menentukan posisi pengguna dan menampilkannya secara elektronik. Untuk mengukur perjalanan, pemetaan, dan menemukan jalan pulang atau petualangan di mana saja. Yang berikut cara kerja GPS. Cara kerja GPS pada bagian atas sisi kanan GPS Anda, tekan dan tahan tombol power selama beberapa detik hingga layar menyala dan memunculkan log Garmin. Mengatur tingkat kecerahan dari layar GPS dengan menekan sekali tombol power di sisi kanan atas GPS. Di bagian bawah backlight terdapat status baterai GPS dan juga keterangan sinyal GPS, serta juga dapat melihat beberapa banyak satelit yang telah ditangkap oleh GPS dengan cara tekan tombol back satelit. Pada layar GPS dapat dilihat bagi satelit dapat melihat titik koordinat, akurasi dari GPS, titik ketinggian, jumlah satelit yang sudah ditangkap GPS, dan sinyal satelitnya. Ketika sudah terhubung dengan 3 satelit atau lebih, GPS akan mendapatkan lokasi Anda. Di GPS juga terdapat arah mata angin dari titik lokasi dengan cara menekan tombol back kompas. Mengetahui lokasi dengan cara menekan tombol back map. Pada opsi map ini, Anda juga dapat melihat track dan waypoint jika Anda sudah mulai merekam track dan waypoint. Jika pada layar GPS lokasinya terlalu besar, maka dapat memperkecil dengan menekan tombol out pada GPS beberapa kali hingga tertampil layarnya sesuai dengan yang diinginkan. Sebaliknya, jika pada layar GPS lokasinya terlalu kecil, maka dapat memperbesarnya dengan menekan tombol in pada GPS. Pada GPS terdapat berbagai macam menu utama lainnya. Pada tombol menu, jika menekan tombol menu maka akan keluar tampilan pilihan menu. Yang berikut kelebihan dan kelemahan penggunaan GPS. Kelebihan GPS adalah dapat dioperasikan oleh setiap orang kapan saja dan di mana saja karena pengoperasiannya yang cukup mudah serta posisi koordinat grafis dapat diketahui dengan cepat. Namun GPS juga memiliki kelemahan pada sinyalnya yang lemah karena pengaruh atmosfer serta sulit digunakan dalam ruang atau bila terhalang gedung tinggi. Selain itu, tingkat akurasinya dan di atas 1 meter apabila digunakan di daerah dengan tertutup kanopi yang lebat sehingga menyebabkan pergeseran lokasi. Yang terakhir, kesimpulan. GPS adalah sistem navigasi satelit global yang memungkinkan perangkat penerima untuk menentukan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu dimanapun di permukaan bumi atau di dekatnya. GPS ini memiliki berbagai aplikasi yang luas, mulai dari navigasi sehari-hari hingga pemetaan, pelacakan, pertanian, kehutanan, militer, dan sebagainya, menjadikannya teknologi yang sangat penting dan serbaguna. Meskipun memiliki kelemahan, namun kelebihan GPS sangat signifikan dalam membantu pengoperasian di bidang navigasi dan pemetaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam.